Sampai ke kosnya aku langsung diminta duit 100.000. Nah, buat apa gitu? Buat beli beras katanya. Buat beli beras. Nah, aku jawab, apa duit dulu? Kerja aja dulu kamu tunjukkan sama aku. Apa duit dulu? Nggak ada duit. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Halo semua, jumpa lagi sama Bang Amin di UGD One Channel. Hari ini Bang Amin lagi berada di rumahnya salah satu korban. Dia dulunya kenanya di Medan. Sebentar lagi dia akan memberikan sebuah kesaksian untuk kalian semua dan pengalaman dia semenjak dia ditipu sehingga dia merantau ke Medan, dan sampai di Medan rupanya dia kena tipu oleh oknum, dan langsung aja kita panggil orangnya. Nah, ini dia guys, sudah berada sama salah satu korbannya. Oke, ini perkenalkan siapa namanya? Nama saya David Suspendi. Dulu gimana ceritanya kok bisa sampai kena tipu? Dulu dibilang ada kerjaan di di PT di Medan. Ya. Di Medan ya kenanya? Ya, katanya di Medan ada kerja di PT, kerjanya gajinya sebulan 3 juta. Terus kamu percaya? Terus aku percaya langsung pergi ke Medan. Kenapa percaya? Kenapa percaya? Karena kita belum tahu apa betul apa bukan kerja sampai sana, jadi saya pergi untuk melihat sendiri dulu dengan dua mata. Apa betul kerja itu apa bukan? Ternyata sampai sana bukan. Terus yang ngajaknya siapa? Yang ngajaknya orang Bilun juga. Siapa, teman, kenalan atau siapa? Kenalan di Facebook. Cuma kenal di Facebook? Ya. Bukan teman sendiri, bukan? Bukan. Kenalan di Facebook terus percaya dan merantau akhirnya ke Medan. Kenapa percaya? Kok sampai percaya gitu? Ada orang yang ngasih kerjaan sampai berani merantau? Dulunya sih banyak yang ngajak gitu. Waktu ketiga kalinya pergi terus sekali kan. Jadi mau buktiin apa betul kerjanya apa bukan. Ternyata sampai sana bukan. Jadi datang ke sana cuma mau buktiin ya, buktiin. Benar apa enggak ini kerjaannya. Waktu pergi sorenya langsung pulang lagi ke Aceh. Oh gitu. Ya. Nah, jadi sampai di sana gimana ceritanya? Sampai pertama kali ke tempatnya mereka? Sampai ke sana langsung ke tempatnya mereka. Saya tanya kerjanya di mana, coba bawa saya tunjukkan kerjanya. Tahu-tahunya kita dibawa ke gedung. Acara ramai-ramai gitu, sorak-sorak nggak jelas kayak orang gila. Panen duit. Aku tanya ini acara apa ini? Sampai HP nggak bisa buka, dilihat semua. Nggak, maksudnya HP nggak boleh dibuka, nggak boleh dihidupin? Nggak boleh hidupin, matiin HP-nya, dan nggak boleh dikamerain. Oh gitu? Wow. Waktu pertama kali nyampe ke Medan, ketemunya di mana sama yang ngajak itu? Itu ketemunya di kosnya mereka dulu. Tujuannya ke rumah kos mereka, habis itu baru berangkat ke gedung. Oh ya, ini Bang Amin penasaran nih. Kosnya mereka gimana rupanya di sana? Kecil, bentuknya. Kecil kali kosnya. Nah, gimana kondisi kosnya waktu sampai ke sana? Waktu sampai ke sana menuju ke kosnya dulu. Kosnya kecil. Sampai ke kosnya aku langsung diminta duit 100.000. Nah, buat apa gitu? Buat beli beras katanya. Buat beli beras. Nah, aku jawab, apa duit dulu? Kerja aja dulu kamu tunjukkan sama aku. Apa duit dulu? Nggak ada duit. Kalau aku udah sampai sini nggak mau jaga diri, jaga itu, kerja terus. Pokoknya tujuan kamu mulai kerjaan dan pengen kerja, bukan mau ngeluarin duit, bukan mau yang lain-lain gitu ya. Seperti biasa ya, para kalau misalkan mendatangkan orang baru selalu diminta duit dulu. Katanya uang itu untuk beli beras lah, untuk biaya hidup lah, dan untuk makan lah, kayak gitulah. Kamu nggak mau ngasih duitnya? Nggak mau kasih aku. Aku udah terus bilang sama yang ajak aku, kerjanya di mana? Coba kamu tunjukkan dulu. Sampai tahunya di gedung ramai-ramai situ, sorak-sorak nggak jelas kayak orang gila situ. Habis itu HP-nya nggak bisa dihidupin, disuruh matiin. Ya, nggak bisa dikamerain. Jadi jarak dari kosnya mereka ke gedungnya itu berapa lama? Nggak lama, cuma 10 menit udah sampai. Jadi dari kosnya mereka naik apa ke sana, ke jalan gedung kaki. itu? Jalan kaki. Terus waktu di kosnya mereka kasih makan nggak? Waktu di kos itu belum kasih makan, sampai di gedung kasih makan. Nungguin dia mandi, habis itu langsung pergi ke gedung. Nyampe ke Medan, duduk sebentar dimintain duit nggak mau ngasih, terus nungguin dia mandi. Habis itu baru berangkat ke gedung. Diajak ke gedung. Dia katanya ke tempat kerja. Terus tahunya cuma dengerin orang ngomong aja di gedung itu. Dengerin apa tuh hasil yang udah masuk semua, udah sukses katanya.
Terus kamu waktu di gedung percaya nggak? Mana ada percaya, semuanya bohong, itu nggak jelas. Nggak, maksudnya kan mereka kalau misalkan di gedung tuh sering ngeliatin kayak video-video orang kaya, orang yang udah sukses, itu gimana menurut kamu? Aku sampai situ aja udah bosan, pengen pulang terus. Dia bilang kalau pulang habis acara, katanya kan. Jadi waktu sebelum habis acara aku dikeramain sama mereka semua, dirayu sampai nggak mempan. Aku sorenya langsung pulang ke Aceh lagi, nggak mau dengerin itu. Jadi berapa lama kamu berada di seminar itu? Seminar itu dari jam 10 sampai jam 5 sore. Terus kamu di sana nggak boleh ngapa-ngapain? Harus dengar? Ya dengar. Berarti dipaksain untuk mendengar mereka ceramah gitu? Ya, gitu. Dengarin mereka, nggak boleh ribut-ribut. Panen duit! Terus waktu lagi seminar itu kamu protes nggak? Misalkan, nggak bener nih, nggak ini. Bukan aku protes. Ya aku protes HP-nya, kenapa nggak bisa dibuka HP-nya? Kenapa nggak bisa kamera ini? Gimana nih, apaan ini kerja ini? HP-nya nggak bisa dihidupin, nggak jelas. Nggak bisa nelpon gitu ya? Nggak bisa nelpon, nggak bisa SMS. Orang masuk SMS dilihatin. Nggak, maksudnya HP-nya disuruh matikan terus dikumpulkan nggak? Nggak dikumpulkan, di kantong tas sendiri. Oh, di kantong. Pokoknya jangan hidup, harus mati. What the fuck? Ini fakta lapangan ya, karena di mana-mana perannya kalau misalkan lagi presentasi, lagi seminar, HP calon korbannya nggak boleh dihidupin. Kadang ada yang sampai disuruh kumpulin. Katanya jangan hidupin HP, matiin dulu. Alasannya apa suruh matiin HP? Alasannya matiin HP, dia bilang biar nggak mengganggu, biar konsentrasi mendengarkan orang yang bicara kita. Cerita selesai presentasi, siapa yang niat, yakin dan satu mau gabung mau jadi. Biar bisa mengkonsentrasi mendengarkan orang yang sudah sukses di depan bicara. Wow. Yang mereka sampaikan di sana apa aja? Waktu kamu ikut seminar? Cuma mereka bilang rayu kita untuk masuk biar kita sukses. Apanya sukses? Kita cari orang lagi di sana. Udah kita masuk, cari orang lagi kiri kanan. Itu kalau ada yang mau, kalau nggak ada yang mau sampai tua kita di situ nggak ada sukses. Di sana diperlihatkan nggak, misalkan ada orang yang sudah sukses, ada videonya, ini orangnya, dia udah bisa beli ini, udah punya rumah, udah punya mobil. Itu cuma video doang, nggak jelas itu. Mana ada ya? Nggak ada. No. Tapi di sana dikasih lihat video-video orang sukses. Ada ya? Waktu acara di gedung itu dikasih lihat sama kayak video gitu di layar gitu ya. Itu video siapa aja? Ada yang ini nggak? Ada yang kenal mungkin? Ada yang kamu kenal? Nggak ada, nggak aku kenal satu pun, nggak kenal. Kamu terus kenapa nggak protes waktu dikasih lihat video-video kayak gitu? Nggak ada yang protes, semua udah dengarin situ. Jadi kita dengarin aja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Udah, sorenya aku pulang terus. Ini bagi orang-orang yang berpikiran, yang pakai logika, yang pakai akal sehat ya. Kalau misalkan ya ada orang seminar kayak gitu, yang masuk kuping kanan ya keluar kuping kiri, ya besok kita pulang. Nah, jadi kalau misalkan nih ada anak-anak muda yang baru tamat sekolah, yang gampang didoktrin, gampang dirayu, gampang dicuci otak, itu sangat gampang ya kena ya. Kita kalau kita lemah, kalau dirayu rame-rame itu, kita bisa masuk itu. Bisa masuk itu. Tapi kalau kita tegar, nggak takut sama orang, sorenya langsung pulang kayak aku. Aku nggak ada yang tahan satu orang pun, ada yang berani. Sorenya aku terus pulang. Terus waktu habis seminar, kamu ada nggak misalkan di prospek lagi, di pull up lagi, disuruh gabung? Ada 20 orang, aku sendiri 20 orang lainnya ngerayu aku supaya aku masuk ke situ. Ya. Tapi nggak mempan. Terus cara mereka ngerayu gimana tuh waktu itu? Dia dia pakai pulpen satu, kertas satu, dia tulis ini gini. Nah itu doang. Caranya. Kamu masuk, kamu cari orang satu sebelah kanan, sebelah kiri satu. Aku bilang sama mereka, alasan aku nggak punya duit kalau masuk. Aku harus pulang ke kampung dulu. Aku ambil duit dulu sama kawanku. Mereka bilang kamu suruh kirim aja. Nggak bisa. Kawan aku nggak percaya kalau aku suruh kirim. Aku biasanya pinjam uang sama dia, berhadapan, ambil duit, pegang tangan. Itu baru berarti kalau waktu aku udah ambil uang, aku kembali lagi. Padahal itu cuma alasanku aja. Terus kalau misalkan kamu langsung pulang, misalkan bilang nggak mau gabung, apakah mereka bakal menahan kamu apa gimana? Alasan aku, udah aku bilang juga sekali gini mereka, kalau ini kerja, di Aceh aku juga ada hari itu. Yang ngajak kamu itu ada nggak ngerayu kamu supaya kamu gabung ke dia?
jadi bawahan dia, jadi kaki dia mungkin? Ada. Ada? Aku bilang aku mau gabung. Tapi aku pulang dulu, ambil duit dulu. Kalau suruh kirim duit, aku nggak dikirim. Gitu ya. Makanya aku pulang terus. Alasan aku. Padahal aku mana ada anak lagi. Terus kamu marah nggak sama yang ngajak kamu itu? Oh, marah Ke Medan. banget. Gimana reaksi kamu pas ketemu dia di sana? Pas taunya rupanya bukan pekerjaan. Waktu udah tahu kerjanya kayak gitu, katanya aku mau pukul dia. Tapi dianya nggak tahu kita kemana. Rasanya pergi ke tempat kos kawan. Nah gini guys, jadi biasanya para oknum kalau misalkan nih mengajak seseorang, dia nggak bakal ketemu dulu sama orang yang dia ajak. Nanti kalau misalkan nih orang yang dia ajak itu mau gabung, baru dia ketemu. Kalau misalkan si yang dia ajak itu belum gabung, dia nggak mau ketemu dulu untuk menghindari konflik. Nah ini contohnya nih, ini orang yang mengajak dia nggak mau ketemu sama dia sebelum dia gabung. Kamu belum pernah ketemu sama sekali dengan dia? Belum. Cuma kenal di Facebook doang. Ya. Belum pernah ketemu langsung ya, belum ya? Belum. Dia sekarang kayaknya entah masih di Medan juga situ. Oh, habis kamu pulang dia langsung ngeblok kamu? Ya, dia langsung blok aku. Tuh. Waktu sampai di Medan aja bukan nomor dia yang telepon aku, suruh ke kosnya, kawannya dia lagi. Kawan dia lagi. Kawan dia lagi. Alasan HP dia hilang. Triknya para oknum banyak banget guys. Salah satunya kayak gitu. Kalau misalkan orang belum mau gabung, dia nggak bakal ketemu dulu. Kalau misalkan orang yang dia ajak mau gabung, baru dia ketemu. Terus habis acara itu aku langsung pulang terus. Langsung pulang ke Aceh lagi. Ya. Sampai dia ngajak kalau mau pulang, oke lah katanya. Tapi nginaplah semalam di sini. Biar apa tuh? Kayaknya kalau aku pikir-pikir biar kita dirayu lagi nanti biar kita sampai masuk ke situ. Ya benar. Makanya aku nggak mau berdiri lagi, langsung aku pulang. Pulang dari seminar, ambil tas, langsung naik bus ke Aceh terus. Kalau misalkan sempat kamu nginap 1 malam aja, itu bakal dirayu habis-habisan. Aku dikasih minum nggak aku minum, dikasih makan nggak aku makan. Ya. Kenapa nggak minum? Nggak minum, takutnya aku nanti ada dikasih obat-obat apaan gitu kan, biar kita masuk gitu kan. Takut dikasih jampi-jampi gitu ya. Jampi-jampi kayaknya betul lah. Terus dikasih makan apa? Dikasih makan nasi kotak gitu kasih. Nasi kotak. Terus nggak kamu makan? Nggak aku makan. Kenapa? Aku takut kali kau ini. Nggak aku makan, soalnya itu kerjanya udah nggak jelas. Takutnya nanti kita dikasih doa itu. Orang umum. Berarti sehabis dari gedung kamu dibawa pulang ke kos lagi. Ya. Habis itu dikasih makan. Oh itu salah satu cara untuk merayu si ini juga nih. Ya. Merayu dengan cara dikasih makan, mungkin dikasih nasi, dikasih teh kan. Ya supaya mungkin kamu biar nggak pulang gitu. Ya benar. Ya betul. Aduh gila nih men. Nah misalkan kamu ketemu sama orang yang ngajak kamu sekarang ini gimana ya? Apa yang bakal kamu lakuin sama dia? Oh itu. Aku ajar dia bisa. Aku tak bilangin mamaku kah? Bilangin nama mama. Kerja udah nggak jelas, bukan kayak dibilang kerjanya, bukan ngeluarin duit. Karena kalau mau tahu kerja sana harus bawa uang lebih. Kalau bawa uang secukupnya kita bawa pulang ada lagi duit, iya, jadi benar. kita terpaksa masuk. Itu. Situ. Nah masih untung kamu di Medan. Banyak lagi korban-korban yang lain yang jauh-jauh misalkan nih ke Bandung, ke Kalimantan. Kawan aku ada yang ke Jambi ya itu. Iya, ini aku dari Jambi juga. Jambi. Aku diajak pertama kali ke Jambi, nggak aku pergi. Kedua kalinya ke Kalimantan, nggak aku pergi. Nggak pergi juga. Ketiga kalinya baru aku pergi. Pergi. Aku mau yakinkan kerja apa. Kerja apa? Kalau di Medan dekat. Nah, jadi kamu pergi. Aku pergi karena aku sering ke Medan gitu. Jadi nekat ya langsung pergi ya. Langsung pergi. Jadi waktu diajak ke Jambi, Kalimantan nggak pergi kenapa? Karena jauh. Bukan jauh. Jadi diajak ke Medan. Nanti kan aku pikir-pikir juga nanti kalau aku ke Kalimantan cukup ongkos uang pergi aja nggak cukup uang pulang. Jadi kita terpaksa masuk ke situ. Iya mau benar. pulang nggak bisa lagi. Nah ini guys triknya mereka juga ya, sering mengajak orang dari Aceh misalkan nih, dari Aceh diajak ke Bandung atau ke Jambi atau ke Kalimantan. Itu supaya si calon korbannya itu susah untuk pulang. Karena dia jauh dari kampung halaman dia, kalau misalkan dia mau pulang harus pikir-pikir lagi, uang ongkosnya udah nggak ada, udah pas-pasan. Alhasil dia suruh kirim uang sama orang tuanya,
dan dirayu lagi sama si Om. Daripada kamu pulang, enak kamu ambil uang yang dikirim orang tua kamu untuk gabung, seperti itu guys. Jadi cara mereka, triknya mereka selalu mencari korban dari jauh, disuruh merantau. Padahal di semua daerah ada. Kenapa mereka nggak mencari orang daerah tersebut? Kenapa harus cari orang-orang jauh disuruh merantau? Ada nggak pesan-pesan untuk orang-orang di luar sana yang misalkan kalau diajak merantau gimana? Kalau diajak ada kerja nih di Medan atau di mana, kalau dibilang di PT kerjanya 3 juta, itu yang percaya. Ya karena cara ulah membernya mengajak orang dengan cara menjebak orang, disuruh merantau dengan alasan ada pekerjaan. Rupa-rupanya sampai di sana tidak ada pekerjaan, dan itu sudah memakan korban banyak banget, sampai ribuan korban di Indonesia bahkan di dunia. Dan buat kalian kalau masih terjebak sama bisnis itu, aduh nggak tahu lagi mau bilang apa, goblok. Pokoknya sekarang guys, kalau misalkan masih ada orang yang terjebak ke bisnis MLM, sebelum kalian rugi, sebelum kalian terlanjur, lebih baik jangan. Karena korbannya bukan 1-2 orang, udah banyak banget. Orang dari awalnya pengen gabung, setelah menyetorkan sejumlah uang, tahu-tahu dia susah mencari member. Karena apa? Kita mencari member dengan cara menipu juga, dengan cara menjebak juga, seperti itu. Ini salah satu korbannya ya, tapi dia keras orangnya dan dia nggak mau gabung. Aku dirayunya sama mereka lebih 20 orang. Waktu udah jam istirahat. Lebih 20 orang. 20 orang, aku sendiri di tengah dibuatin huruf O. Ini ya? Dilingkari. Dilingkari ya? Dilingkari. Kamu sendiri di situ ya, di prospek habis-habisan ya? Parah banget. Jadi habis-habisan dibilang jangan pulang lah, kamu masuk lah. Karena kerja ini kerja sukses ini. Aku nggak dengarin itu semua. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Aku bilang sama dia, aku hari ini pulang, sore ini pulang terus. Kamu mau aku pulang apa enggak? Kalau mau tahan lapar, tinggallah di situ. Bener banget. Tapi dia nggak mau ya, nggak berani ya? Nggak berani. Aku berani. Sampai aku di situ sama yang member kepala itu, sampai dia udah marah-marah gara-gara aku katain macam-macam. Pokoknya guys, jarang banget orang. Nah, jadi itu dia guys, banyak banget ya para calon-calon korban yang nggak berani pulang. Karena apa? Karena mereka takut sama si Ok. Padahal ngapain takut coba? Uang kita, badan kita, ngapain kita takut sama mereka? Gitu. Karena di situ kan kita kan masuk kerjanya kan bukan secara ikhlas, kita dipaksakan di situ. Kita didorong sampai masuk ke situ. Kayak mana caranya kayak gitu? Kalau kita nggak, dalam hati kita nggak mau itu kerja kayak gitu, kan kita pulang aja terus. Iya. Ngapain dengerin mereka? Makannya Indomie situ, makannya bukan nasi, Indomie. Itulah pengalaman kamu ya sewaktu diajak sama member. Wah, ini kacau banget nih. Member kewalahan sama dia karena dia orangnya keras. Jadi ya para member bakal berani sama orang keras. Jadi buat kalian semuanya di luaran sana, kalau misalkan kalian sudah kena tipu, kalian harus keras, kalian harus tegas sama diri kalian. Kalian jangan pernah mau gabung. Oke, jadi itu aja guys ya pengalaman si David ya, diajak sama member. Dan buat kalian sekali lagi jangan pernah mau kalau misalkan ada yang mengajak kerja merantau jauh-jauh kalau misalkan nggak jelas. Oke? Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.